Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore ini kembali di acara kita Selah. Kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan serta menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya pada sore hari ini setiap kita akan menerima sesuatu yang segar dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, kesempatan kami boleh menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kami percaya akan membawa kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Ya benar Tuhan, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, 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 mengejar hadir-Mu. Oh,
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Saudara, sore hari ini saya bicara tentang komunikasi. Saudara, komunikasi dengan Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang-orang tertentu, anak-anak Tuhan tertentu itu diizinkan atau diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi sepertinya itu kayak hak eksklusif yang Tuhan berikan kepada sebagian anak-anaknya. Dan cara pandang seperti itu jauh dari cara pandang yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat dari konteks hubungan kita satu dengan yang lain, saudara, kita ini diciptakan untuk berkomunikasi. Saudara, bayangkan pada waktu ada waktu di mana kita lockdown, kita tidak bisa keluar, kita berada di rumah, ada komunikasi yang terbatas. Komunikasi kita lakukan via Zoom, teknologi yang sangat membantu, tetapi tidak bisa menggantikan interaksi antara satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang dulu pernah kita lakukan. Maka kita mengalami keadaan di mana kita merasa bahwa kita dibatasi oleh keadaan. Nah, komunikasi dengan Tuhan adalah komunikasi yang juga Tuhan inginkan adanya keterbukaan, adanya hambatan yang disingkirkan. Itu sebabnya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang ke Taman Eden dan Tuhan mau memulihkan yang namanya komunikasi. Yang Tuhan katakan pertama kali, "Hai Adam, di mana engkau?" Di mana manusia dalam hubungannya dengan Tuhan? Nah, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berbicara tentang komunikasi. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya itu mendengar suaranya. Saya ingin membacakan buat saudara dari Yohanes pasal yang ke-10, dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak ibu saudara sekalian, saya ingin kita fokus kepada beberapa kata yang ada di Yohanes 10 ayat yang ke-3. Dikatakan domba-dombanya mendengar suaranya. Mendengar suaranya. Setiap kita mendengar suara Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan sudah berhenti bicara, selain dari apa yang dia tuliskan di dalam firman-Nya, maka saya rasa ada sesuatu yang aneh karena Tuhan tidak pernah berhenti bicara. Apakah saudara juga pernah memutuskan untuk berhenti bicara dengan anak saudara, kalau saudara sudah punya anak, dan mengatakan bahwa mulai hari ini papa mama berhenti bicara, papa mama sudah tuliskan semua hal yang kau perlu tahu tentang papa dan mama, dan kalau engkau baca itu maka engkau sudah mengenal papa dan mama. Saya rasa kembali itu adalah cara pandang yang terbatas. Bukan berarti firman Tuhan yang tertulis itu tidak penting, bahkan itu menjadi dasar, fondasi bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Karena
kita perlu juga tahu, sadar bahwa ada suara yang berasal dari kuasa kegelapan, ada suara yang merupakan hanya suara hati kita dan bukan suara Tuhan. Jadi apa yang membuat firman Tuhan penting? Karena firman Tuhan adalah suara Tuhan yang dituliskan, yang baku, yang olehnya kita bisa mengenal Dia, mengenal suaranya yang tidak tertulis. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita menerima telepon, ya, kita tahu siapa yang menelpon kita, ya. Pada waktu kita belum mengenal teknologi itu, maka kalau saudara menerima telepon, maka tidak ada caller ID-nya, tidak ada catatan atau tidak ada identifikasi siapa yang menelpon saudara. Tetapi kalau yang menelpon saudara itu adalah orang yang saudara kenal, ya. Kalau istri saya menelpon saya dan dia hanya mengatakan hey, tanpa dia mengatakan kata-kata yang lain, maka saya langsung tahu itu adalah telepon dari Bu Ratna. Mengapa saya tahu? Karena saya kenal suaranya. Dan sebenarnya itulah yang Tuhan Yesus katakan tentang hubungan antara domba dan gembala. Dikatakan ia memanggil domba-dombanya masing-masing. Dan di ayat berikutnya dikatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Alasan kita bisa mengikut Tuhan karena kita mengenal suaranya. Tidak ada domba yang spesial yang mendengar jelas sedangkan domba yang lain kurang mendengar. Saudara, domba-domba Tuhan Yesus mengikuti Tuhan karena mereka mendengar suaranya dan mengenalinya. Pertanyaannya, kalau kita melihat ada orang percaya yang cenderung untuk tidak mau dipimpin oleh Tuhan atau tidak mengikuti Tuhan, apakah mereka tidak mendengar suaranya? Sesungguhnya mereka punya kemampuan itu, tetapi mungkin mereka sedang dibisingkan dengan suara-suara lain. Kalau saudara berada di ruangan yang penuh dengan suara-suara yang lain yang ribut, pada waktu ada orang yang memanggil saudara, orang yang saudara kenal, bukan karena saudara tidak mengenal suaranya, tetapi karena bisingnya ruangan itu, maka saudara tidak jelas apa yang dia katakan. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara, Tuhan mau memimpin kita, tetapi kita dipengaruhi oleh suara-suara yang begitu banyak yang membuat kita tidak fokus dengan apa yang Tuhan sedang bicara. Di ayat yang kelima dikatakan seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Bapak Ibu Saudara, seharusnya cara pandang kita adalah cara pandang domba. Domba tidak mengikuti orang asing yang tidak mereka kenal. Domba itu dipimpin oleh gembalanya karena gembalanya biasa untuk menyuarakan sesuatu, biasa berbicara dengan domba-dombanya. Bahkan seorang gembala biasanya bersenandung, biasanya mulai mengucapkan kata-kata dan kata-kata itu ditangkap sebagai tuntunan dari domba-dombanya. Dan kemana gembala itu pergi, dombanya selalu ngikut. Gembalanya jalan di depan, domba-dombanya di belakang. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, saudara seiman, apa perbedaan utama antara kita, domba-domba Tuhan, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Perbedaannya ada pada hubungan. Saudara dan saya punya hubungan yang berbeda kualitasnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita punya komunikasi, dan komunikasi itu dua arah, Bapak Ibu. Kalau komunikasi itu cuma satu arah, maka kembali itu sangat terbatas. Seringkali yang kita sebut komunikasi di dalam kekristenan
kita mengatakan saya baca firman dan itu Tuhan bicara kepada saya dan terbatas di sana. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Tuhan berbicara lewat hati kita dan tentu yang didasari oleh firman Tuhan. Dan kita membalasnya dalam bentuk kita berkata-kata dengan Tuhan, baik melalui doa kita, baik pada waktu kita bersantai dan kita mengingat Tuhan, dan kita mulai berkomunikasi dengan Dia. Komunikasi itu dua arah. Dan komunikasi itu Tuhan bisa lakukan lewat apa yang Dia tuliskan lewat firman Tuhan dan apa yang Dia taruh di dalam hati kita. Tuhan bicara sama seperti saudara berbicara dengan anggota keluarga yang lain. Dan saya berharap pemikiran bahwa Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan rindu untuk berbicara kepada anak-anaknya, mendorong kita untuk mengenal Dia lebih lagi. Lewat firman-Nya, lewat apa yang tertulis. Dan setelah apa yang tertulis, saudara, saya ingin menantang saudara untuk mempercayai Tuhan. Karena suara Tuhan bukan suara yang sulit untuk didengar. Karena domba-dombaku, kata Tuhan, mendengar suaraku. Tuhan Yesus memberkati.